Masih menarik untuk dibahas, Mas, tentang konsep berdoa. Mas Wahyu menjelaskan bahwa doa itu bukanlah tentang mengirim kemudian diterima oleh Tuhan ya, kemudian dibalas, kabulkan, bisa juga dibilang begitu ya. Jadi kayak SMS ya kalau konsepnya begitu. Kalau kita paham ya dan mengerti tentang konsep ketuhanan, tentunya kita mengenal ya bahwa Tuhan itu sudah menyatu dengan diri kita. Artinya kita berdoa kepada diri kita, kemudian yang mengabulkan ya diri kita sendiri dari keyakinan yang kita miliki. Ya, kurang lebih begitu ya, Mas ya. Nah, apakah begitu, Mas, konsep berdoa kepada Tuhan? Ya, kembali lagi kita bicara konsep tentang ketuhanan itu kan hanya sebatas keyakinan. Nah, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Setiap orang monggo-monggo saja bebas sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tetapi saya secara pribadi, kebetulan ya, saya meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada di mana-mana, tapi Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita, Mas Yahya. Artinya Tuhan sudah ada di dalam diri saya gitu loh. Ini menurut keyakinan saya pribadi. Karena Tuhan nggak jauh daripada urat leher saya, Mas Yahya. Artinya ya Tuhan ada di setiap helai nafas saya. Kalau kita bicara tentang doa, kalau dikatakan bahwa doa itu adalah tentang meminta kemudian kita diberi, atau tentang mengirimkan doa kemudian ada yang menerima doa kita, mungkin menurut saya nggak seperti itu, Mas Yahya. Berdoa itu kayak kita ngomong sendiri, ya kan? Kita ucapkan sendiri, nanti yang mengabulkan itu sebetulnya ya kita sendiri, Mas ya. Tapi jangan dipikir pendek seolah-olah berarti kita ini nggak percaya dengan Tuhan, bukan begitu. Tuhan ini sudah menyediakan segalanya. Artinya seluruh unsur kehidupan ini sudah tersedia, sudah ada. Nah, kita meyakini, mengimani bahwa tidak ada manusia yang mampu menyediakan ini semua, kan begitu. Artinya semua ini karena Tuhan. Nah, tetapi ketika semua ini karena Tuhan, bukan berarti terus atas apapun yang kita lakukan ini harus seolah-olah kita kayak minta sama bapak kita gitu loh, Mas ya. Tetapi justru Tuhan itu sebatas ada di dalam keyakinan kita, artinya ada di kolbu kita, ada di dalam hati nurani kita. Kalau kita yakin, ya berarti kalau kita bicara doa ini, berarti doa itu kan buah daripada apa yang kita pikirkan, ya. Kita berpikir nih, oh aku pengen ini, pengen itu, kemudian kita ucapkan. Kita ucapkan, yang kita katakan itu sebagai doa misalkan, ya. Kemudian kalau kita masih berpikir nanti dikabulkan apa enggak lah, berarti bodohnya kita. Padahal kita meyakini kalau Tuhan ada di dalam diri kita. Jadi doa itu bukan tentang memberi dan menerima atau meminta, memohon, kemudian ada yang mengabulkan, bukan itu. Tapi lebih ke bagaimana kita mampu meyakini doa-doa kita itu. Kemudian bagaimana kita mewujudkan doa-doa kita itu. Sebetulnya kita minta kepada diri kita sendiri, kemudian kita juga yang harus mengabulkan. Contoh, Mas Yahya ingin punya uang banyak. Iya toh? Mas Yahya berdoa ini. Nah, kemudian yang mewujudkan siapa kira-kira? Yang mewujudkan ya Mas Yahya sendiri. Melalui kerja, melalui usaha, macam-macam. Betul enggak? Betul. Ya sama dengan itu, Mas Yahya. Nah, kalau kita berdoa, ini berarti kan memohon ya, Mas, kepada Tuhan. Dan ada banyak sekali cara-cara kita untuk berdoa. Nah, doa ini juga ada yang mengatakan mungkin amalan ya. Setiap keinginan yang kita mau ya, itu ada amalan-amalan tertentu, Mas. Doa dan amalan ini harus menggunakan mungkin bahasa Arab ya, biar cepat terkabul. Apa benar begitu, Mas? Ya kalau itu kan kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau yakinnya melalui bahasa Arab ya monggo-monggo saja. Tapi kalau kita itu kadang, itu tadi loh, kita itu kadang termakan oleh doktrin-doktrin agama, Mas Yahya. Seolah-olah kita berdoa harus melalui A, melalui B, melalui C. Seolah-olah doa itu harus pakai bahasa ini itu. Katanya Tuhan ini maha segalanya. Kalau Tuhan sudah maha segalanya, kenapa kamu masih bingung? Kenapa harus terjebak dengan tata cara? Kenapa harus terjebak dengan aturan? Kan begitu toh Mas Yahya. Makanya itu berpengaruh Mas Yahya. Ketika kita menjalankan sesuatu hal, tentu
tingkat kepercayaan, tingkat keyakinan itu sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya. Oh, baca surat ini, baca amalan ini, bahkan bila perlu, mohon maaf ini, kita baca puisi saja Mas Yahya. Ya, kalau kita mampu meresapi, kita mampu menjiwai itu, kita bisa terbawa arus seolah-olah kita mengalami hal itu Mas Yahya. Kita meyakini betul seolah-olah itu terjadi di dalam hidup kita, bahkan kita bisa sampai nangis dan lain sebagainya. Kalau semangat kita sampai terbakar semangat kita Mas Yahya, membara semangat kita. Sama hanya dengan lagu. Kalau di zaman dahulu kala mungkin mantra, ya. Jadi buat saya enggak ada. Amalan itu, semua itu kan manusia Mas Yahya yang menciptakan. Ya, lah tetapi kualitas daripada amalan, kualitas daripada doa itu ya balik lagi manusianya toh. Balik lagi manusianya. Coba kamu habis berdoa, mau kamu baca mantra, baca amalan apapun itu. Kalau kamu tidak yakin, apa bisa itu terwujud? Karena keyakinan itulah yang mendorong untuk kamu mewujudkannya. Betul enggak? Betul. Contoh. Ini contoh saja. Mas Yahya ingin punya uang banyak. Kemudian Mas Yahya berdoa, Mas Yahya yakin pasti bisa dapat uang banyak melalui Mas Yahya bekerja misalkan. Terus kemudian Mas Yahya tidak mau kerja. Bisa tidak itu terwujud? Nggak bisa. Tidak bisa dong. Nah, kemudian kita coba masukkan lagi ke dalam. Mas Yahya mau mewujudkan itu dengan bekerja misalkan. Tapi Mas Yahya kerjanya males-malesan. Tidak tekun. Lebih-lebih kalau tidak benar. Bisa nggak kira-kira itu semua juga terwujud? Nggak bisa juga. Tidak bisa. Nah, kemudian lagi kita masukkan lagi lebih dalam lagi. Mas Yahya sudah bekerja dengan baik, dengan benar, dengan tekun. Sehingga terwujudlah itu. Dengan Mas Yahya mendapatkan hasil yang sesuai yang Mas Yahya inginkan. Ingin punya uang yang banyak misalkan. Terus kemudian Mas Yahya tidak mengelola itu dengan baik. Sama Mas Yahya hasil kerjanya dipakai foya-foya. Dikasihkan teman-temannya mungkin. Dipakai beli barang-barang yang nggak bermanfaat mungkin. Nggak penting atau nggak berguna mungkin. Kira-kira terwujud apa enggak keinginannya Mas Yahya untuk punya uang yang lebih itu tadi? Malah habis uang. Malah habis. Artinya apa di sini? Semua tergantung kita. Kamu minta rezeki, ya. Kalau kita bicara konsep ketuhanan, ya bener minta sama Tuhan seolah-olah ya memang Tuhan maha segalanya, misalkan begitu. Terus kemudian kamu sudah dikasih, sebetulnya bukan dikasih, kamu cari sendiri, betul enggak? Betul. Kemudian kamu sudah dapatkan itu, tapi kamu tidak mau istilahnya menjaganya, merawatnya, mengelolanya dengan baik sehingga itu bisa cepat habis misalkan. Apa Tuhan yang mengatur itu, yang menghabiskan itu seolah-olah kamu diuji dan lain sebagainya? Tidak, itu karena kebodohan kita sendiri gitu loh. Paham ya Mas Yahya? Nah, itulah sebabnya saya katakan bahwa doa itu sudahlah, nggak usah pakai bahasa yang aneh-aneh lah. Ya, mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, mungkin bahasa Belanda, bahasa apapun, katanya sudah sadar penuh kita ini yakin bahwa Tuhan itu maha segalanya. Lah kenapa kita masih bingung dengan tata cara? Yang bikin tata cara itu ya manusia ini sendiri, Mas Yahya. Ada banyak sekali yang mungkin sudah mengamalkan ribuan kali ya ayat ya, sampai mungkin capek dan nggak terkabul ya. Ini tentu orang-orang tetap mencari amalan yang terbaik, Mas. Apa ada amalan yang khusus, Mas? Nggak ada yang khusus karena sejatinya Tuhan itu nggak perlu dikhusus-khususkan. Ya, semua ada di dalam diri kita. Kita berdoa di kamar mandi saja juga boleh, siapa yang ngatur. Ya, sejauh kita yakin, kita iman. Kita berdoa di tengah laut, kita berdoa di tengah hutan. Nggak harus kita suci, ya. Yang dimaksud suci di sini sebetulnya adalah bagaimana kita mampu membersihkan ruang-ruang kotor di otak kita, di dalam hati kita, supaya kita bisa mencapai tingkat keyakinan yang jauh lebih bersih, istilahnya begitu, Mas Yahya. Nah, artinya Tuhan nggak butuh kita ini harus berdoa yang bagaimana, enggak usah sudah. Kita berdoa itu sesuai dengan keyakinan kita saja. Sebenarnya penyebab gagalnya doa itu apa sih, Mas? Apa cara kita mengucapkan lafalnya atau apa, Mas? Kalau menurut panjenengan? Ya, mungkin tergantung pribadi masing-masing ya Mas ya kalau itu ya. Karena balik lagi, apa yang benar menurut saya juga belum tentu benar menurut Mas Yahya. Demikian juga menurut teman-teman yang lain. Tapi menurut keyakinan saya begini, ada beberapa yang di antara kita ini mungkin kalau berdoa itu mengucapkan hal-hal yang mungkin
nggak seharusnya gitu Mas Yahya. Apa itu, Mas? Ya, misal gini, kalau kita mempelajari ya tentang doa ini. Doa ini adalah tentang permohonan, kurang lebih begitu ya. Tetapi permohonan kepada Tuhan yang mana konsep ketuhanan ini tentu hanya atas dasar keyakinan iman. Maka tidak bisa digambarkan bahwa kita memohon ini seolah-olah memohon kepada orang tua kita gitu misalkan. Memohon kepada sebuah sosok atau makhluk yang berwujud misalkan. Kan berarti tidak bisa dengan gambaran seperti itu. Tetapi kita memohon kepada Tuhan yang kita yakini, yang kita imani. Tuhan itu memang ada di dalam diri kita gitu loh Mas Yahya. Artinya ya keyakinan itu muncul dari dasar diri kita sendiri. Nah, kalau sudah begitu, kenapa kok masih banyak di antara kita ini kalau berdoa itu masih mengucapkan kata-kata semoga, mudah-mudahan, ya, semoga terkabul, mudah-mudahan terkabul dan lain sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang nggak seharusnya kita keluarkan, karena itu merupakan wujud bahwa kita nggak percaya gitu loh. Ragu, Artinya, ya? kenapa? Ragu, Mas. Ragu. Oke. Artinya tingkat keyakinan kita belum benar-benar masuk di dalam keimanan Mas Yahya, karena masih mudah-mudahan, semoga. Ini artinya kan masih berharap Mas Yahya. Padahal kalau kita masuk di dalam keyakinan atau keimanan itu tadi, berarti kita harus yakin-yakinnya bahwa sudahlah Tuhan pasti akan istilahnya mewujudkan apapun yang kita minta gitu loh. Kalau sudah masuk di sana harusnya nggak ada keraguan itu. Nah, sedangkan banyak orang juga masih terjebak kalau berdoa itu seolah-olah begini, seolah-olah kok masih belum ya, kapan ya terjadi? Kenapa kok masih belum dikabulkan doa saya? Biasanya begitu Mas Yahya. Padahal harusnya kalau kita sudah bicara keyakinan, kita bicara keimanan, kita kan meyakini tentang ketuhanan Mas Yahya. Berarti biarkan kehendak Tuhan ini bekerja dengan sendirinya sesuai dengan kehendaknya gitu loh. Paham ya maksud saya? Paham. Itu sudah bukan ranah kita. Doa itu kan goib ya Mas Yahya. Keyakinan itu goib gitu loh maksud saya. Keimanan itu goib, berarti biarkan kehendak Tuhan bekerja sesuai dengan kegoibannya. Selebihnya tugas kita adalah mewujudkan. Kalau kita ingin yang kita doakan itu tadi segera terwujud, artinya dalam bentuk fisik, ya berarti kita tinggal jalankan kehendak kita sesuai dengan fisiknya Mas Yahya. Artinya ya kita gunakan otak kita ini. Makanya kalau berdoa sih saran dari saya, ini hanya masukan saja mungkin ya, belum tentu benar apa yang saya yakini benar ini. Menurut teman-teman juga bisa jadi berbeda ya. Tetapi mungkin saya boleh share, buanglah kata-kata semoga, mudah-mudahan. Tapi kalau sudah aku yakin ya sudah yakin, maka kun fayakun akan terjadi di sana. Ada hal penting yang tidak banyak dipahami mungkin tanpa disadari ya, tidak dipahami oleh kita semua. Bahwa di dalam doa itu sebetulnya cuman kalau saya secara pribadi hanya ada dua perkara Mas Yahya. Ya, saya menyebutnya dua perkara. Ada hal yang bersifat gaib dan ada hal yang bersifat fakta. Yang gaib itu saya ibaratkan ada di dalam hati saya. Di mana di sini saya bisa masuk di tingkat keyakinan saya. Yakin itu gaib Mas Yahya. Ya, iman itu gaib. Nah, saya sudah yakin, sudah iman. Kemudian saya tetap harus menjalankan yang satu ini, yang satu yang bersifat fakta. Ini kalau kita bedah di dalam doa, konsep doa itu sebetulnya adalah, doa itu adalah buah daripada pola pikir, buah pikiran kita Mas Yahya. Berdasarkan panca indera kita, ada telinga, hidung, mulut, mata ini, otak ini jadi berfungsi gitu loh Mas Yahya. Kalau nggak ada 4 perkara ini, otak ini nggak akan berfungsi Mas Yahya. Jalannya cuma dari 4 ini. Nah kemudian dikelolalah, disampaikan, oh matanya melihat ini, disampaikan ke otak, kan begitu. Sehingga otak jadi berpikir, oh aku ingin juga bisa begini, aku ingin juga bisa punya itu, mendengarkan juga demikian, ya. Artinya apa? Doa ini adalah buah daripada pikiran, karya pikiran kita. Kemudian kita masukkan ke dalam tingkatan keyakinan melalui doa, artinya komunikasi kita dengan diri kita sendiri Mas Yahya. Masuklah di sana. Lah tingkat keyakinan itu kita ibaratkan secara sederhana ada di dalam hati. Jadi teman-teman silakan
percaya dulu. Oh iya, aku pengen punya mobil, aku pengen punya uang. Itu ada di dalam pola pikir. Kemudian masukkan di dalam hati. Lebih dalam lagi, kita meyakini itu. Aku yakin bahwa di dalam hidupku ini ada yang berkehendak. Artinya ada yang maha kuasa. Yang kita sebut sebagai Tuhan itu tadi. Ada di dalam diri saya. Aku yakin Tuhan pasti akan mewujudkan ini semua. Kan begitu dong Mas Yahya ya. Lah, kalau sudah yakin, jangan berhenti di sini. Keluarkan lagi keyakinanmu itu. Masuk di dalam otak lagi Mas Yahya. Untuk apa? Untuk mewujudkan. Jadi sebetulnya doa itu dari otak dikirim ke sini untuk diyakini, ya. Berbekal keyakinan ini tadi kita jadi wah, aku harus semangat, bla 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 bla, macam banyak faktornya untuk kita keluarkan lagi melalui pola pikir kita. Tugasnya apa? Mewujudkan. Nah, itu doa baru bisa terwujud atau terkabul atau terjadi itu karena itu Mas Yahya. Jadi ada banyak ini sampai diilmukan dan lain sebagainya ya, tetapi saya mau katakan bahwa doa yang paling ampuh bukan karena bahasanya, bukan karena durasinya yang panjang, nggak perlu melipit-melipit ya, nggak perlu pakai wis donga basa Jawa, basa Arab, basa Inggris, basa Perancis, bila perlu nggak usah berbahasa. Tapi kalau kita mampu mencerna bahwa doa itu buah pikiran dimasukkan di dalam hati ya, untuk kita yakini, kita imani, selanjutnya kita keluarkan lagi melalui kepala kita ini untuk kita wujudkan itu, ya pasti terkabul Mas ya.